Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channelnya Ma'aka. Seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channelnya untuk selalu berkembang. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kemudahan, keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, seperti biasa, maka sekarang lagi di belakang rumah sambil menyempatkan waktu gitu ya. Selepas bekerja, selepas menjalankan sholat lima waktu gitu ya. Nah di video kali ini maka mau bercerita penyebab kenapa kita bisa punya hutang, sehingga hutang itu menjadi sebuah kendala kita tidak bisa bahagia dan tidak bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Karena kenapa? Jadi sebuah permasalahan hidup kita gitu ya, yang namanya hutang, yang menjadi penyebab hidup kita susah berkembang, susah maju, susah mendapatkan kebahagiaan. Begitupun hal lainnya gitu teman-teman. Nah di video kali ini, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan yang mau komen-komen yang baik ya, agar video ini bisa menebarkan kebaikan ke teman kita yang lainnya, agar direkomendasikan oleh YouTube kalau sudah banyak berkomentar-komentar yang baik, komentar yang bisa bermanfaat, ataupun yang mau sharing boleh dituliskan di dalam komentar ya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti maka balas gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Emang betul adanya gitu ya, kalau kita sudah berurusan dengan yang namanya hutang piutang, itu kita susah berkembang, dan banyak hal-hal yang sudah gitu ya, orang-orang yang saya lihat, mungkin saya pribadi juga gitu ya, mengalami yang namanya hutang itu benar-benar menjadi sesat gitu. Tapi walaupun begitu, tapi saya tetap selalu bersyukur. Pada intinya gini teman-teman, apa yang sudah saya pelajari gitu ya, setelah kita punya hutang, banyak halnya juga gitu ya. Kalau kita punya hutang, ada yang berhutang karena keinginannya, ada berhutang karena kebutuhannya, ada yang namanya hutang karena egonya, dan ada lagi yang berhutang karena benar-benar terdesak harus berhutang gitu. Nah, cuman kebanyakan orang saat berhutang itu karena keinginannya, seperti pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya sesuatu apalah yang belum kita mampukan, dan kita memaksakan diri untuk berhutang dengan cara kita kredit, kita cicil gitu ya, kita pinjam KPR, kita pinjam ke leasing misalkan ya, kayak gitulah ya, sehingga beban kita bertambah. Mungkin awalnya 20%, 30%, maka kelamaan ngerasa keenakan kita meminjam, dan pada akhirnya 100% penghasilan kita habis untuk bayar hutang. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, ada lagi yang namanya kita berhutang karena kebutuhan hidup keluarganya, sehingga harus berhutang dulu karena keadaannya misalkan tidak punya penghasilan, sehingga kita harus makan, mencukupi keluarga, sehingga kita berhutang, sehingga kita timbullah sebuah permasalahan yang namanya hutang. Nah, ada lagi karena ego kita tinggi, karena kita punya gengsi,
pengen ini, pengen itu, pengen terlihat orang, sehingga kita memampukan diri, padahal kita belum mampu memaksakan diri untuk berhutang gitu. Nah, kita bahas persatunya ya. Nah, yang saking kita bahas, yang kita fokuskan di video kali ini yaitu saat kita berhutang, salah cara penyelesaiannya gitu. Pada intinya nggak ada salahnya ya kalau kita sudah berhutang, ya mau gimana lagi gitu ya. Yang kita harus lakukan ya kita harus terima gitu segala resikonya. Tapi kalau kita misalkan kita berhutangnya karena sebuah keinginan, seperti kita pengen punya rumah, punya mobil, punya sesuatu yang kita inginkan, mungkin kita tinggal jual aset, kita serahkan aset tersebut ke ke tempat kita berhutang, mungkin permasalahan itu bisa selesai gitu ya, dengan secara singkatnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita sudah berhutang, aset tidak ada, terus bagaimana cara penyelesaiannya, begitupun cicilan tetap berjalan, penghasilan udah benar-benar mentok gitu ya. Nah, di sini yang kita akan bahas teman-teman. Semoga saja bisa menjadi obat, menjadi penyemangat atau jalan buat kalian semua. Apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya pelajari teman-teman. Jadi begini teman-teman, apalagi kalau kita sudah berurusan dengan yang namanya hutang piutang, yang namanya riba. Saya mungkin belum kurang memahami ya penjelasannya tentang yang namanya riba, tapi yang jelas riba itu tidak disukai oleh Allah SWT gitu ya. Nah, barang siapa yang melakukan tersebut, maka Allah akan sempitkan gitu rezekinya. Salah satunya seperti itu. Nah, tapi yang saya akan bahas di sini, yang saya akan fokuskan bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut agar kita menjadi lebih baik perekonomian kita, keadaan kita gitu, dan hutang itu tetap berjalan lunas dengan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan atau harus kita praktekkan teman-teman. Kalau kita sudah kebingungan, punya hutang tidak beres-beres, tidak ada jalan ke sana sini gitu ya, sehingga udah banyak clue-nya gitu ya. Nah, jadi langkah yang pertama teman-teman, jangan kita lakukan berhutang. Udah tahu kita berhutang lagi untuk membayar hutang. Itu teman-teman penyebab yang benar-benar menurut saya fatal. Dan mungkin hal itu juga yang pernah saya lakukan. Dan bukan tambah membaik, tapi malah tambah memburuk teman-teman. Karena yang kita bayar itu adalah sama kayak kita bayar bunganya saja gitu. Dan tahun ke tahun, hari demi hari, utang kita malah tambah numpuk. Walaupun di sisi lain mungkin awalnya kita merasa bertanggung jawab gitu teman-teman, pengen ngerasa bertanggung jawab masalah hutang, tapi pada akhirnya bukan tambah membaik, keadaan kita malah tambah memburuk. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman di sini? Kalau kita punya penghasilannya kita pas-pasan, misalkan penghasilan kita kurang lebih di angka 5 juta misalkan, pengeluaran kita per bulan kita misalkan di atas 10 juta, apa yang harus kita lakukan? Dan menutupi sebagainya harus bagaimana teman-teman? Nah, kalau kita masih punya peluang untuk meminjam, untuk menutupi yang 5 jutanya itu, meminjam ke tempat lain, apalagi uang itu dengan uang yang ada bunganya atau ada ribanya, maka jangan lakukan dah teman-teman, jangan lakukan itu, karena bukan solusi yang terbaik menurut saya pribadi. Nah, tapi harus bagaimana maka untuk menyelesaikan hal tersebut? Jadi kalau kita belum mampu membayarnya, ya sudah, jangan kita bayar dulu gitu ya. Yang penting kita tidak meminjam lagi, karena ada salah satu pepatah, kalau kita pengen lunas hutang, kalau kita pengen selesai masalah, maka jangan berulah lagi, jangan membuat masalah lagi.
jangan menambah hutang lagi kalau kita pengen lunas. Tapi kan secara garis besarnya tidak ada penyelesaian harus bagaimana gitu. Emang betul juga gitu sebenarnya, tapi ke tahap-tahapannya harus bagaimananya kan itu belum terinci gitu ya. Emang betul juga ketika kita pengen selesai masalah hutang kita, ya udah kita jangan berhutang lagi, maka hutang itu akan lunas. Tapi kan tidak secara singkat itu gitu teman-teman. Nah di sini akan maka bahas teman-teman. Nah jadi kalau kita sudah tidak sanggup bayar, ya sudah, jangan dulu bayar. Tapi bukan berarti kita tidak tanggung jawab dengan hutang tersebut teman-teman. Langkah yang harus kita hadapi yaitu bertanggung jawab sepenuhnya. Kapanpun, sampai kapanpun kita akan tanggung jawab dengan uang tersebut, kita harus kembalikan. Nah, langkah yang pertama kita hadapi. Sebelum orang itu menanyakan, kita harus menanyakan dulu kepada orang tersebut. Misalkan ketika kita ada yang nagih cicilan kita, sering sampai selain di WA, selain di telepon, ada ke rumah, ya kita hadapi teman-teman. Itu yang pertama. Minta kebijaksanaannya, minta keringanannya, dan kasih tahu bahwa keadaan kita sekarang lagi terpuruk, keadaan kita benar-benar lagi gak ada uang, bukan tidak mau sanggup bayar ataupun gak mau bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, minta kebijakan apa yang harus saya lakukan gitu. Entah menurunkan cicilan, entah kita minta waktu, atau kita lagi fokus fokus punya usaha baru bilangnya gitu ya, atau kita lagi berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang kita mampu saat ini, kita ikhtiarkan. Misalkan kalau misalkan sudah tidak ada aset yang harus kita jual. Nah, kalau misalkan orang tersebut benar-benar gak nerima hutang yang gak dibayar hari ini, ya terus apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya belum mampu untuk membayarnya. Nah, kita pasrahin aja. Yang tadinya kita bingung, kita pasrahkan ke orang tersebut gitu. Nah, langkah yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu mau share, mau misalkan kalau ke perorangan mau jadi bahan kita dipiralkan karena kita belum sanggup bayar kepada orang-orang terdekat kita pasrahkan saja. Tapi kita harus siap apa? Saya ambil contoh ketika ada salah satu orang yang kita hutangin dan orang itu mau memviralkan kita. Ya sudah, pasrahkan saja. Tapi silahkan Bapak Ibu kalau emang cara itu yang terbaik menurut Ibu untuk melunasi hutang saya terima gitu. Tapi pada akhirnya, pada intinya bukan saya tidak sanggup bayar. Sampai kapanpun saya akan berusaha membayarnya, walaupun dengan keadaan sekarang kita lagi terpuruk gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau memviralkan saya ke sana ke sini, apalagi orang-orang terdekat saya, sehingga orang-orang terdekat saya, keluarga saya tahu, silahkan. Tapi mungkin akan lebih rendah saya melunasi hutang saya ke Bapak Ibu. Kenapa? Bukan saya kecewa atau gimana ke Bapak Ibu, tapi kalau orang-orang tersebut sudah hilang kepercayaan saya dari orang-orang terdekat saya, maka saya semakin sulit untuk melunasi hutang saya ke Bapak Ibu gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan belum mengerti juga, ya udah pasrahkan saja. Anggap kalau misalkan sampai ke sana sini kita sampai dipiralkan keaiban kita, ya udah terima aja teman-teman. Terima, anggap itu jadi sebuah pengguguran dosa kita selama ini gitu. Mudah-mudahan ini jadi pelebur segala dosa saya gitu. Anggap aja seperti itu teman-teman. Gak usah diambil pusing lagi.
walaupun di awalnya kita pusing harus bayar gimana gitu. Nah, terus apa yang harus kita fokuskan ke depannya teman-teman? Ya udah, kita fokus aja dengan penghasilan kita, cari peluang baru, cari harapan baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan yang kedua ini ya, yang pertama itu kita pasrah, kita berdoa, ikhtiar langit kepada Allah, mohon ampunan, banyakin sholawat, mulai memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah, kita fokuskan berikhtiar semampunya kita gitu, mencari tambahan, mencari peluang, kita jualan apa, kita kerja apa. Kalau kita sudah bekerja berarti kita cari kerja tambahan. Seperti itu teman-teman. Dan insya Allah dengan trik ini Allah akan berikan kita kemudahan. Dan ada satu lagi nih teman-teman, kalau misalkan kita masih punya aset yang bisa kita jual, walaupun itu misalkan dijualnya kita ditawar murah, ya udah, kalau misalkan itu ada beberapa yang bisa melunaskan hutang kita, ya sudah, kita pasrahkan teman-teman, kita jual aja walaupun itu dianggap murah gitu. Yang penting kita ada sedikit kelonggaran gitu. Nah, nanti kalau masalah kita, amanah kita sudah lunas, sudah beres, maka Allah itu akan benar-benar mudah teman-teman mendapatkan yang kita inginkan sebelumnya gitu. Misalkan mau punya kendaraan, rumah, punya uang berkelimpahan, punya usaha sendiri, konsumen, itu rasa mudah aja gitu kita mencarinya teman-teman, kalau kita sudah hilang hal-hal tersebut gitu. Nah, paling itu teman-teman ya yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit cerita ataupun curhat yang mau saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Saya di sini belajar sama seperti kalian semua, tapi berbagi cerita tidak ada salahnya. Semoga dengan video ini kalian menjadi termotivasi, menjadi penyemangat lagi hidup. Yang penting kita jangan putus asa, jangan banyak ngeluh. Sudah, biarkan, kita terima, kita hadapi teman-teman. Kita harus yakin kita masih punya Allah yang selalu bersama kita, dan masih ada orang-orang baik yang masih peduli dengan kita. Jangan menjadi satu alasan karena beban atau amanah yang belum kita selesaikan kita menjadi down, kita tidak jadi gak mau hidup, kita gak mau jadi bisa mendapatkan kebahagiaan. Misalkan kita pasti bisa berubah, kita pasti bisa, kita yakin semua itu akan lunas dan akan baik-baik aja. Paling itu ya teman-teman. Semoga di lain waktu, di video berikutnya bisa menyempatkan waktu kembali. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.